Penyidik Polda Jawa Timur telah menetapkan Bribtu Fadilatun Nikmah sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada tewasnya sang suami, yakni Bribtu Rian Dwi Wijaksono. Polisi menyebut cekcok suami istri yang sama-sama polisinya akibat dari candu judi online yang telah mengganggu keuangan keluarga. Lalu bagaimana kasus yang masuk dalam tindak pidana ini juga bisa menjerat oknum polisi hingga menyebabkan perkelahian serta kematian? Dan untuk mengulasnya bergabung sama kami dari luar studio, pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Reza, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, Mas Reza, ini tentu ironi begitu ya, ketika judi dan kemudian judi online, tindak pidana sesuatu yang harus diperangi, tapi kemudian ya oknum polisi di sana terlibat bahkan terjerat dan berdampak pada hidup pribadinya. Saya ingin masuk dari situ dulu, Mas Indra. Saya melihat peristiwa ini tampaknya mengandung dua pidana sekaligus. Pertama terkait dengan apa yang dinarasikan sebagai KDRT. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa juga menggunakan pasal-pasal dalam KUHP sehingga tersangka pelaku dikenakan pasal berlapis guna memaksimalkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri yang bersangkutan. Itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua yang boleh jadi tidak kalah seriusnya atau bahkan mungkin berdampak lebih serius kepada publik adalah terkait dengan dikabarkannya oknum personil Polri yang terlibat kasus judi. Ketika Polri bersusah payah meyakinkan masyarakat bahwa Korps Tribrata semaksimal mungkin mencoba untuk memberantas judi online, tapi ternyata hari ini kita perbincangkan adanya oknum Polri yang terlibat kasus judi online, maka sungguh-sungguh ini sangat merisaukan sekaligus sangat-sangat memprihatinkan. Nah, yang saya khawatirkan adalah pertanyaan pokoknya, apakah keterlibatan oknum personil kepolisian dalam judi online hanya satu ini saja? Saya tentu berharap demikian. Tapi paling tidak ada dua istilah yang dikenal dalam psikologi forensik yang saya jadikan sebagai dasar berpikir untuk secara spekulatif menyampaikan kemungkinan tentang bahwa keterlibatan dalam judi online tidak hanya terjadi pada satu atau bahkan dua oknum personil kepolisian saja. Istilah pertama yaitu L'Esprit de Corps atau jiwa korsa, Spirit of the Corps. Istilah ini menunjukkan pada keseragaman perilaku, keseragaman kebiasaan yang merupakan identitas sesama anggota korps otoritas penegakan hukum. Istilah yang kedua adalah Blue Curtain Code, kode tirai biru. Istilah yang satu ini menunjuk pada kecenderungan personil penegakan hukum untuk menutup-nutupi kesalahan, untuk menutup-nutupi penyimpangan termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sejawat mereka. Baik. Nah, kalau kemudian istilah L'Esprit de Corps atau Spirit of the Corps digabung dengan istilah Blue Curtain Code, maka tersedia alasan bagi saya untuk was-was bahwa sekali lagi persoalan keterlibatan oknum personil polisi dalam judi online mungkin lebih dari satu, mungkin lebih dari dua, tapi lebih banyak lagi dengan berbagai macam bentuk keterlibatan mereka. Baik, ini artinya bisa menjadi trigger begitu Mas untuk kemudian ya bersih-bersih untuk internal Polri mengetahui lagi agar ini tidak menjadi masalah bagi internal begitu? Saya memilih untuk menyemakati teman-teman di kepolisian untuk saling buka-bukaan tentang siapa saja di antara mereka, baik ke samping, ke atas, ke bawah, ke rekan, ke bawahan, ke pimpinan, siapa saja di antara mereka yang terlibat dalam judi online. Baik tanda petik sebatas sebagai pengguna rekreasional hanya untuk senang-senang, siapa pula yang mencoba untuk mengisi periuk nasi mereka dengan cara judi, siapa pula yang menjadi backing judi, bahkan adakah kemungkinan yang terlibat sebagai pelaku usaha bisnis judi itu sendiri. Nah, untuk memaksimalkan adanya informasi-informasi atau bersih-bersih internal ini, maka Polri barangkali bisa menerapkan pembebasan sanksi hingga 1 atau 2 bulan ke depan. Bahwa siapapun personil kepolisian yang memberikan laporan tentang adanya personil-personil yang terlibat dalam judi online, dalam waktu 1-2 bulan ke depan mereka tidak akan dikenakan sanksi. Mungkin mereka akan diberikan pembinaan, akan diberikan rehabilitasi, tetapi tidak berupa penjatuhan sanksi. Namun sebaliknya, apabila diketahui bahwa ternyata ada personil yang terlibat namun tidak dilaporkan, justru ini yang akan bisa berbuah konsekuensi sanksi yang lebih serius kepada mereka. Oke, Mas Indra, saya ingin masuk di soal kekerasan dalam rumah tangganya begitu. Kalau kemudian seberapa kemudian masalah ekonomi, masalah judi itu biasanya bisa menjadi trigger kemarahan
Dan kalau kita melihat kronologinya begitu yang disebutkan oleh Polda Jawa Timur mengatakan ya niat awalnya tidak begitu, tapi kemudian akhirnya terjadi sempat dirawat dan akhirnya meninggal dunia. Seberapa itu kemudian porsinya untuk men-trigger apalagi Ya. konflik domestik seperti ini, Mas? Sebetulnya sudah ada teori klasik, teori frustrasi agresi. Kalau kita asumsikan bahwa kesulitan ekonomi merupakan salah satu sumber frustrasi, maka hitung-hitungan di atas kertas hanya tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian frustrasi meledak menjadi perilaku agresif. Itu teori klasik Mhm. yang barangkali juga bisa dikenakan pada kasus ini dengan relatif sederhana. Saya ingin memberikan sorotan kepada perbuatan sang polwan atau sang istri yang sampai hati kemudian berbuat sedemikian rupa sehingga menewaskan suaminya. Berbicara tentang niat dari sudut pandang psikologi forensik memang tidak hitam atau putih. Bukan ada atau tidak ada niatan. Tapi ada 4 level tentang niat jahat itu sendiri. Mulai dari yang bundar sempurna, berarti diistilahkan sebagai intention, atau yang tidak sempurna. Ada yang diistilahkan sebagai knowledge, turun lagi istilahnya adalah recklessness, turun lagi istilahnya adalah negligence. Kenapa dilakukan pembedaan bobot niat semacam ini? Mari kita ambil ilustrasi. Kalau sang istri sudah membeli bensin, kemudian membawa borgol, lalu mengikatkan borgol itu ke tubuh suaminya, lantas menyiram bensin ke tubuh suaminya, dan menyulut api sedemikian rupa dengan niatan agar sang suami mengalami cedera parah atau kehilangan nyawa, maka ini bisa dianggap sebagai sebuah niatan yang sempurna. Oke. Tapi sekarang kita bayangkan situasi yang berbeda yang barangkali memiliki kemiripan, tetapi jelas sangat-sangat nyata berbeda. Sang istri membeli bensin, dia membawa borgol, dia memasangkan borgol ke tubuh suaminya, lalu dia siram suaminya dengan bensin, kemudian sang istri menyalakan api. Namun niatan dia sebatas untuk menakut-nakuti, mengancam, atau mengintimidasi sang suami. Namun tanpa dia duga, tanpa dia sengaja, tubuh sang suami tersulut oleh api yang dinyalakan oleh istrinya tersebut. Baik. Situasinya sekali lagi barangkali memiliki kemiripan satu sama lain, tetapi menunjukkan adanya niatan yang juga berbeda satu sama lain. Mhm. Ini akan berimplikasi pada pasal apa kira-kira nantinya yang akan dikenakan oleh polisian kepada yang bersangkutan. Baik, mens rea-nya begitu ya, adanya niat jahat atau tidak begitu ya. Mas, tentu Ya. perbuatan pidana kita tidak bisa benarkan, tapi saya ingin melihat lebih luas bahwa seringkali posisi seorang istri itu bisa jadi terjepit. Apalagi kemudian dalam kasus ini uangnya terpakai, anaknya ada 3 masih kecil-kecil, bukankah itu juga membutuhkan kebutuhan secara ekonomi begitu. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat menempatkan posisi-posisi ini tadi? Saya dengan segala hormat tidak begitu nyaman ketika kita perbincangkan kasus-kasus kriminalitas dengan melakukan pembedaan jenis kelamin semacam itu. Oke. Karena boleh jadi justru akan terkirim pesan yang keliru kepada publik bahwa seolah-olah satu jenis kelamin terkodratkan sebagai korban, sementara jenis kelamin yang lain seakan-akan terkodratkan sebagai ahli neraka. Itu sebabnya saya tidak begitu nyaman, tidak begitu mendukung adanya pembahasan dengan berbasis pada jenis kelamin semacam itu. Hmm. Saya meyakini bahwa 2 jenis kelamin, baik itu laki-laki, perempuan, sama-sama memiliki agresivitas, sama-sama memiliki dorongan untuk berperilaku agresif. Tinggal lagi cara mereka mengaktualisasikan agresivitas itu yang berbeda satu sama lain. Laki-laki barangkali bisa menggunakan fisik mereka sebagai cara untuk menampilkan perilaku kekerasan, sementara perempuan lebih dominan untuk mengekspresikan kekerasan mereka dengan mengandalkan lisan. Ini sekali lagi saya memilih untuk mengambil jarak agar kemudian tidak terkunci dalam anggapan yang menurut saya tendensius bahwa satu jenis kelamin terposisikan senantiasa sebagai korban, sementara jenis kelamin yang lain terposisikan sebagai pelaku. Oke, saya hormati jawaban Anda. Dan kalau begitu pertanyaan saya terakhir, artinya ketika hari ini kita lihat profesinya sebagai polisi, keduanya adalah polisi, seberapa itu juga akan memungkinkan bagaimana cara mereka memilih solusi atau resolusi dari masalahnya? Apakah ini bisa dilakukan ketika dengan orang tidak dengan profesi ini begitu, Mas Reza? Sejak puluhan tahun silam saya memandang bahwa vigilante marak di masyarakat sipil. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengklaim ingin menciptakan ketertiban, menciptakan keteraturan, menegakkan hukum, namun ironisnya justru dengan cara-cara yang melanggar hukum itu sendiri. Mhm. Itu anggapan saya selama puluhan tahun. Namun hari ini
apa boleh buat. Secara getir kita mendiskusikan tentang vigilante yang berlangsung dalam lingkup keluarga yang notabene adalah sesama anggota otoritas penegakan hukum. Tindakan sang istri tidak bisa dibenarkan. Seandainya dia ingin memulihkan situasi perekonomian keluarga, seandainya dia ingin mengembalikan perilaku suami ke arah yang baik, seandainya dia ingin menenteramkan kehidupan rumah tangga mereka, maka sudah sepatutnya lah sang istri tidak menggunakan cara-cara vigilante, cara-cara yang justru melanggar hukum itu sendiri. Kasus ini menjadi potret pahit bagi kita bahwa ternyata vigilante tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, oleh awam seperti kita, tapi sayangnya juga dilakukan oleh keluarga personil penegakan hukum. Baik, oke. Tentu kita berharap ini tidak akan terjadi pada keluarga lainnya. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda, Mas Reza Indragiri, pakar psikologi Terima kasih. forensik telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi